Nya apa? Paham, Iya mas, ya, paham radikal kan WTC kan ya, yang ngebom. WTC itu jadi kejadiannya gini, maksudnya itu ada seorang Islam yang hafal Quran, tahu kan hafal Nah. Quran, tapi ya hidupnya dia hafal Quran, sudah bertahun-tahun dia Islam, maaf ya Islamnya sejak lahir. Nah, berkawan dengan seorang non muslim ya di Amerika. Nah, dia udah berkawan itu lama ini si hafiz Quran ini ya pasti ya dia udah hafiz Quran, udah hafal Quran, tahu tentang Islam. Sementara si ini temannya ini dari Amerika ini ya orang Western lah, orang Barat itu dengan paham ya inilah apa negara Amerika atau ya negara kapitalis yang misalnya materialis. Iya. Nah, udah gitu dia ini apa memberikan statement bahwa inilah kejadian-kejadian yang misalnya yang menjadi membuatnya ulah karena sekelompok orang ini dari dalam golongan Islam katanya. Coba Anda lihatlah kejadian-kejadian ini. Ada pemboman ya, ada pemboman dari misalnya disebut pemboman ya kalau di kita bom Bali lah, bom Bali. Terus di negara lain juga ada ya. Nah ini terakhir itu yang WTC. Nah dengan paham-paham itu bahwa Islam itu tidak mengenal apa wah kemanusiaan, istilahnya yaitu membunuh orang ya. Ada nanti saya jelasin membunuh orang yang berdosa ya. Nah lama-lama si yang hafiz Quran ini dia literatur kan kita beda, itu ada YouTube-nya, dia baca literatur, jadi makanya itu pikiran itu kan jadi ilmu dasar agama Islam itu pertama. Makanya kalau yang maaf nih, yang mau belajar Islam walaupun kita itu harus pertama kali menginjak belajar ilmu Islam itu beratkan, titik beratkan, dan kita apa khususkan ilmu tauhid dulu. Ilmu tauhid itu mengenal Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ya, ilmu tauhid. Karena tauhid itu dasar fondamen. Kalau kita istilahnya mau ibaratkan kita bangun gedung bertingkat di Jakarta kan ada kayak pencakar langit. Iya. Itu suka ada apa? Pasak bumi itu. Iya. Ya yang menancap ke dalam. Iya. Itu harus pakai intan itu. Karena batunya keras kan. Iya. Kalau nggak pakai intan mata bornya itu susah. Iya. Itu pasak orang kontraktor tahu. Nah itu tauhid namanya. Pasak bumi itu tauhid yang menempel dari kita belajar dari awal Islam sampai insya Allah sampai meninggal. Iya. Kita ke bawah, jadi kita membawa Islam. Terus tadi? Tinggalnya. Terus yang tadi? Ini karena paham-paham intoleran segala macam si Hafiz ini terpengaruh lama-lama. Kan ini sahabatan. Iya. Dua-duanya seorang akademis, jadi orang-orang yang berpijak pada ilmu, dan selain agama itu ilmu ya, ilmu pengetahuan. Nah itu dia buka kan ini apa literatur, kejadiannya, fakta dan datanya, lama-lama terpengaruh. Dan apa akhirnya si hafiz Quran itu keluar dari Islam alias murtad. Maaf nih tadi nih itu paham ya. Nah dari situ makanya kita kalau ada konotasi pemahaman itu salah 100%, salah besar ya. Kita dalam ajaran Islam itu membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang di dunia ini. Satu orang dibunuh, semua orang kita. Iya. Sama dengan membunuh semua orang di dunia ini. Satu orang saja. Makanya maaf nih, ada hukum kisos di Islam. Bukan Islam itu apa jahat,
pintu untuk membebaskan dosa dia membunuh orang, karena membunuh satu orang sama dengan membunuh semua umat manusia. Iya kan, itu nggak boleh, jadi pertentangan kan. Yang membunuh diri itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum Islam yang sudah dicekok di otaknya gitu ya, sudah diracun sama pemikirannya mereka. Ya, sama kapitalis orang Western ini, Orientalis itu yang Barat ini dicekokin melalui, ya dia kan ada dana yang kumpulin. Ini UTC juga konspirasi sebetulnya, karena dia nggak melihat konspirasi. Tahu kan Amerika dari dulu, dari zaman John F. Kennedy itu konspirasi semua. Ya nggak ada ke Amerika itu jagonya konspirasi. Dia itu ahli misalnya ahli konspirasi. Jadi sesuatu kejadian itu benar-benar misalnya bukan sebenarnya, data fakta sebenarnya itu dibuat, dibikin. Jadi semua mendeskripsikan Islam, kan dia sekutu juga Israel kan, tahu sendiri ya. Jadi semua yang dibuat Amerika itu konspirasi untuk mendeskripsikan Islam, bahwa ini loh Islam itu teroris, ini loh Islam itu radikal, intoleran. Padahal itu salah besar, bertentangan dengan ajaran kita. Nggak ada ajaran membunuh satu sama dengan membunuh semua orang, hukumnya juga kisos, dibunuh lagi untuk dia lepas dosanya dari tuntutan dosanya, baru dimaafkan oleh keluarga pemiliknya, batalkan kita itu saking tidak bolehnya membunuh orang. Jadi pikir kan, kalau dikaitkan dengan bom Bali cuma nah itu karena orang-orang yang sudah dirasuki. Makanya kalau ada pengajian panggilan ya, pengajian yang arahnya misalnya itu jarang sih, kita di daerah ini jarang ya, arahnya untuk radikal terorisme itu harus kita jauh, udah kita pergi aja. Jangan kita dekati, atau itu udah salah besar, bertentangan. Itu orang yang sengaja untuk menghancurkan Islam. Memang orang Mu'tadin kan kesaksiannya kan dari dulu kan begitu, katanya ngaku Islam, ngaku inilah, ngaku Islam dari fanatik lah. Tapi ternyata inilah katanya boleh bunuh orang lah, Islam inilah radikal. Karena mereka udah nggak bisa pakai lagi. Karena banyak orang mu'alaf sekarang ini Pak. 2% lebih loh orang di dunia ini mu'alaf, 3% lebih, udah sekitar 60 jutaan orang. Banyak banget orang masuk Islam. Karena apa? Lebih sedikit lagi orang murtad, karena dengan mereka itu penjajah itu nggak laku. Cuma bisa memurtadkan orang sedikit doang. Ini ada kesaksian kemarin aku baru live ini dari Manado sana. Aku udah cerita loh, dari Manado sana ada anak kelas 3 SMP siswi. Pertama dia ada Chinese Manado, gurunya ini orang Chinese Manado. Siswinya ini cuma satu-satunya di kelas yang cewek, dia pakai jilbab. Di sekolahnya umum, kan ada guru BK. Guru BK ini narik jilbabnya siswi cewek ini, namanya Hana sama Maria. Si Maria ini orang Chinese Manado. Dia bilang katanya Islam agamanya keras. Kamu kalau saya tarik jilbabnya, Tuhan kamu kok nggak bisa marah. Dia bilang begitu, bukan nggak bisa marah, tapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus akhirnya buktikan kalau Tuhan kamu nggak bisa marah. Kalau begitu saya akan debat kamu. Kalau begitu, kalau buktikan Tuhan kamu siapa yang benar. Kalau kamu bisa mendebat Tuhanmu siapa yang benar, saya akan masuk Islam. Kalau kamu yang sebaliknya kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya, kamu masuk Kristen ya. Kamu mau, ya udah. Terus akhirnya kan dia kan orang pesantrenan dulu waktu SD SMP kelas 3. Akhirnya terus dia debat begini, dia ngajuin 3 pertanyaan. 1, kok Islam kok matahari kok terbit dari barat apa segala macam, dari timur kok nggak sesuai dengan sains dan lain sebagainya, Bible Al-Quran. Terus dijawab sama dia sesuai dengan sains kok, ada pembuktiannya, bla bla. Pokoknya dia pakai Al-Quran dan lain sebagainya, pakai Bible. Terus di Bible sendiri kan juga ditanyakan dan lain sebagainya, dia ngangkap loh di Bible sendiri bagaimana tentang penciptaan langit dan bumi. Terus dia nggak bisa jawab, ya itu kan karena memang tokoh Alkitab yang membuat. Terus yang kedua, ya ini nih yang ditunggu-tunggu nih,
kalau Islam, mengapa ada orang Islam itu teroris? Nah, dijawab yang pertanyaan yang tadi nih, yang Bapak tadi. Islam nggak teroris, itu oknum. Bukan orang Islam semua begitu. Orang Islam banyak banget kok yang baik-baik. Buktinya mereka ini baik-baik semua yang beragama Islam, terus ditunjukin. Akhirnya terus guru tersebut dibalas dengan pertanyaan lagi. Ada satu lagi tapi aku lupa, pokoknya ada satu lagi pertanyaan, katanya kok Tuhan kok bisa lahir? Kalau Tuhan lahir, kenapa Yesus kok dijadikan Tuhan? Kalau Tuhan memang lahir dan mati. Terus akhirnya dia nggak bisa ngejawab si Ibu Maria tersebut, dan akhirnya dia nangis. Akhirnya terus besokannya dia syahadat. Akhirnya terus dibantu sama si anak itu, yang temannya itu yang cewek. Aku baru live di YouTube. Ada satu lagi kesaksian. Ini orangnya lebih pintar lagi, orang Chinese Medan. Orang Medan kan galak-galak, orang Chinese Medan. Nah, ini di sini nih ceritanya. Pertama dia kan syahadat. Pertama dia masuk Islam udah ragu dengan ajaran agama Islam. Ada hadir temennya saya ini namanya Pak Mulyawan. Nah, ini di kantor HIA ini ada satu karyawan namanya Pak Mulyawan. Orang Cirebon, Makassar. Dia baik banget orangnya. Terus dia sering nganter-nganterin ojek, apa segala macam, ojek online. Lama-lama kan dekat sama si anak tersebut. Tuh si anak tersebut nanya sama Islam, kok Islam baik banget begini begitu, kok Islam kok Tuhannya kok harus 3, kenapa Tuhannya nggak banyak sekalian. Terus dijawab sama si bapak itu, kalau Tuhan banyak nanti siapa yang menciptakan matahari, langit dan bumi? Nanti semua pada saling berantem dong. Terus dijawab sama si bapak itu, akhirnya terus saya mau mengenal Islam. Ya udah, kalau begitu saya mau mengenal Islam, ya udah, kamu saya anterin ke masjid, kamu saya syahadatin. Kelas 1 SMP dia udah syahadat. Orangnya pintar banget, ranking terus. Namanya kok David Agung Laksono. Nama pendetanya ini anak pendeta loh, padahal namanya pendeta Aloy namanya. Terus habis itu terus dia kan syahadat. Habis itu setelah syahadat, habis itu terus dia apa? Dipaksa murtad. Kalau nggak mau murtad, saya akan masukin ke di kamarnya itu, dikurung di kamar mandi. Habis itu terus lampunya dimatiin, dan akhirnya terus dia dikunciin di situ, nggak bisa keluar sampai sehari semalam. Akhirnya nggak makan nggak minum, cuma tidur di kamar mandi sampai akhirnya hampir pingsan. Dikasih sama pembantunya, ditolong sama pembantunya. Terus pembantunya bilang, kok kamu bisa masuk Islam? Terus dia bilang, katanya, iya saya syahadat karena kesaksian dari Bapak Mulyawan ini. Pak Mulyawan orangnya baik banget, Pak Mulyawan. Terus habis itu kamu ngasut ya anak saya dan lain sebagainya. Bukan begitu, saya nggak menghasut anak bapak ini. Ingin cari tahu sendiri tentang agama Islam. Nggak mau, saya nggak mau terima lagi sebagai anak. Dia Lucifer, udah kemasukan Lucifer. Iya, saya kan nggak tahu Lucifer itu apa. Akhirnya tuh saya jelasin, Lucifer itu adalah setan, iblis. Katanya dia iblis, kerasukan jin, kerasukan iblis. Sampai digitu-gituin sama si bapaknya ini. Bapaknya pendeta Aloy. Mamahnya orang Chinese Pontianak. Mamahnya baik banget, sayang banget sama dia. Akhirnya terus dimusuhin sama kakaknya lagi, karena kakaknya tidak pintar. Ternyata kakaknya pernah nggak naik kelas juga dulunya waktu sekolah. Terus dua-duanya didebatin semua. Akhirnya nggak ada yang bisa jawab sama bapaknya. Akhirnya terus karena bapaknya udah kesel, akhirnya terus dia nggak dibiayain sekolah. Akhirnya dibiayain sama maknya doang. Maknya single parent besarin anaknya. Anaknya namanya kok David Agung Laksono, ibunya namanya Christine namanya. Terus singkat cerita, abis itu terus Pak Mulyawan dipecat. Orang HIA ini dipecat dari pekerjaannya. Katanya kamu nggak boleh jadi supir lagi ya sama saya. Ya udah, saya berhenti. Akhirnya terus diganti sama supir yang lain, dia nggak boleh kerja di situ lagi. Dan akhirnya terus sekarang udah SMP, SMA. Dulu dia sekolah di Penabur. Akhirnya terus dapat beasiswa dari BPK Penabur, sekolah Kristen. Sekolah saya unggulan loh waktu zaman dulu loh. Saya SMP SMA nya juga Katolik. Akhirnya terus baru kuliah di ASMI. Akhirnya terus dia beda nasib lagi, kuliah SD SMA nya di negeri. Akhirnya terus karena dia ranking terus dia dapat 2 universitas sekaligus, diterima di UI, mau diterima juga di UGM. Terus dia terus mau masuk UGM, soalnya sama mamahnya nggak dibolehin masuk di Jakarta lagi. Soalnya dia takutnya kalau di Jakarta itu dia nggak bisa fokus untuk kuliah karena dia berantem terus sama bapaknya si Om David ini.
Oh David ini sekarang kabarnya udah kuliah di UGM dan akhirnya kabar singkat cerita sekarang ini ibunya masuk Islam, mualaf ibunya, terus cerai, katanya kalau masuk Islam saya akan ceraikan kamu. Terus akhirnya sekarang dia udah kerja sama tantenya di Jogja, terus dia syahadat di Jogja, akhirnya masuk Islam. Dari sini luar biasa sekali, akhirnya hidup berdua sama mama sama tantenya sama keponakannya di sana. Terus dia udah keliling Indonesia tapi belum pernah keluar negeri. Nanti kalau ada nanti mau dikasih nomor WA-nya dong. Terus sama Pak Mulyawan nggak dikasih karena soalnya udah dihapus. Karena saya takut diajak diojok-ojokin. Dulu waktu SMA pernah hampir mau dikerjain sama teman-temannya yang agama Kristen, mau dipalak. Cuman akhirnya dibalas sama Pak Mulyawan, berdua berantem sama temannya itu. Sampai sekarang udah lulus kuliah sekarang kabarnya. Di UGM luar biasa sekali, ngambil jurusannya teknik elektronika. Elektronika itu susah banget mata kuliahnya gitu. Jadi ceritanya Om, ini luar biasa banget loh Om. Orang HIA ini namanya Pak Mulyawan, nanti saya kenalin kalau Bapak mau ikut umroh dan haji bareng sama saya di HIA. Ini luar biasa banget loh Om. Ini Pak Mulyawan ini kerja di situ. Ini jangan bilang-bilang aja Pak Mulyawan ya, soalnya nanti takutnya nanti jangan bilang-bilang aja Mbak Mulyawan, soalnya nanti takutnya nanti apa, mereka nanti pada ngadu semua nanti, soalnya nggak boleh direkam-rekamin kabarnya, soalnya ini buat kesaksian. Soalnya aku udah bilangin ke mereka semuanya, ada kesaksian seperti ini, masuk Islam ini mempertahankan iman, nggak gampang-gampang juga, nggak ada yang susah, nggak ada yang berat. Kalau selama orangnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya nanti aku kenalin nanti sama semua, sama Ustadz Ahmad Saifullah, sama Pak Hom, sama Bu Seri. Namanya Bu Seri, namanya Sarti Karita Seri. Dia juga mualaf sendirian, di keluarganya kayak saya. Orang Chinese Singkawang, papanya Chinese Singkawang, mamanya orang Toraja, orang Sulawesi Selatan. Orang Mandar itu yang tadi Bapak bilang itu, yang kabupaten itu, Polewali Mandar, orang Toraja, mamahnya. Papahnya orang kota Singkawang tapi dia bolehin, akhirnya masuk Islam. Kabarnya nggak apa-apa kamu masuk Islam, tapi saya kecewa, tapi nggak apa-apa, akhirnya dibolehin semua dan nggak dimusuhin sama keluarganya. Akhirnya dia sendirian loh, cewek, kuat banget Bu Seri orangnya, tapi introvert, nggak bisa diajak ngomong. Nanti aku kenalin lagi sama Bu Silvi, orangnya ambivert, dia luar biasa sekali. Oke Pak, ini aja ceritanya buat HIA. Makasih ya, assalamualaikum. Ya Pak. Assalamualaikum.